Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullahil Musinin dengan NIM 214104030001. Di sini saya akan sedikit membahas tentang sinkronisasi agama Islam dengan budaya lokal. Nah, agama dan budaya itu adalah hal yang berbeda, akan tetapi tidak dapat dipisahkan. Nah, keduanya ini saling melengkapi satu sama lain. Nah, ketika kita berbicara tentang agama dan kebudayaan, kita dapat eh, melihat dari aplikasi fungsinya dalam wujud sistem budaya dan juga dalam bentuk tradisi ritual atau upacara keagamaan yang nyata bisa mengandung nilai agama dan kebudayaan secara bersamaan. Agama Islam dengan kebudayaan merupakan pembahasan yang menarik, di mana Islam sebagai agama yang universal merupakan rahmat bagi semesta alam, dan dalam adanya agama Islam di muka bumi, Islam ini dapat berbaur dengan budaya lokal masyarakat atau yang disebut dengan lokal kultur, sehingga ajaran atau uh, sehingga ajaran Islam itu dengan budaya lokal tidak dapat dipisahkan, melainkan keduanya merupakan bagian yang saling mendukung dan melengkapi. Nah, ketika kita membahas tentang sinkronisasi agama dan dengan budaya, tentu kita harus tahu apa sih agama Islam itu dan apa budaya. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang budaya. Budaya itu merujuk pada seperangkat nilai kepercayaan, praktik, norma, tradisi, bahasa, dan institusi yang dibagikan oleh sekelompok orang dalam suatu masyarakat atau kelompok sosial. Nah, pengertian tentang budaya mencakup segala sesuatu yang manusia hasilkan secara bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, termasuk dalam seni, musik, agama, bahasa, pakaian, makanan, arsitektur, dan banyak aspek lainnya. Budaya, seperti yang kita ketahui, budaya itu tidak statis, ia terus berkembang dan berubah seiring waktu, berbeda dengan agama. Nah, agama ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti globalisasi, migrasi, teknologi, dan interaksi antar budaya. Nah, meskipun demikian, budaya juga memiliki elemen-elemen yang tetap yang berbentuk identitas dan keunikan suatu masyarakat atau kelompok, atau eh, yang bisa disebut dengan budaya masyarakat setempat. Dalam konteks antropologi, budaya sering didefinisikan sebagai cara hidup suatu kelompok manusia. Nah, hal itu mencakup hal yang orang lakukan, seperti cara mereka berkomunikasi, cara mereka berpakaian, cara mereka makan, dan cara mereka merayakan, serta cara mereka berpikir dan mempersepsikan dunia. Nah, oleh karena itu, budaya tidak hanya mencakup tentang aspek material, tetapi juga aspek-aspek immaterial seperti sistem nilai, norma, dan keyakinan. Nah, hal ini mencerminkan cara orang memahami dan memberi makna pada dunia di sekitar mereka. Oleh karena itu, budaya memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk identitas individu dan kelompok, serta dalam memperkuat hubungan sosial dan struktur masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu tentang agama Islam. Seperti yang kita ketahui dari awal atau yang pernah kita pelajari, apa sih agama Islam? Agama Islam itu yang berasal dari bahasa Arab yang berarti selamat atau menyerah atau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya akan sedikit membahas
tentang agama Islam dari sisi lain, yaitu agama Islam merupakan agama samawi, yaitu agama yang memiliki akar atau sumber ilahi yang didasarkan pada ajaran Al-Quran, kitab suci umat Islam, yaitu ada 4: Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Zabur Nabi Daud, dan yang terakhir yaitu Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita didasarkan pada sunnah. Yang sunnah itu adalah tradisi atau ajaran yang berasal dari aksi atau ucapan Nabi Muhammad SAW. Nah, Islam ini mengajarkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, dan menyerukan kepada umat manusia untuk hidup sesuai dengan ajarannya. Agama Islam memiliki aspek kunci. Yang pertama yaitu pengakuan keesaan Allah, atau yang kita ketahui yaitu tauhid. Nah, Islam mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak memiliki sekutu atau mitra dalam kekuasaan, atau tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama Islam. Nah, pengakuan atau keesaan Allah, atau yang kita tak ketahui tauhid, itu merupakan prinsip dasar dalam ajaran Islam. Yang kedua, yakni pengakuan kenabian. Dan yang ketiga yaitu Al-Quran. Al-Quran itu yang seperti saya ucapkan tadi, yaitu kitab suci umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, yang dianggap atau memang Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan yang keempat yaitu sunnah. Sunnah mengacu pada tradisi atau ajaran yang berasal dari tindakan, ucapan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis yang memuat ajaran dan tindakan Nabi merupakan sumber hukum Islam yang penting selain Al-Quran. Dan yang kelima yaitu tentang kunci, yaitu yang pilar-pilar Islam. Pilar-pilar Islam itu ada 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi orang yang mampu. Nah, agama Islam ini tidak hanya merupakan sistem kepercayaan, tetapi juga mencakup aspek etika, hukum, budaya, dan sosial yang membentuk cara hidup umat muslim atau orang Islam. Hal itu mencakup pandangan terhadap moralitas, hubungan sosial, politik, ekonomi, serta berbagai aspek kehidupan lainnya. Nah, kembali kepada sinkronisasi budaya lokal dengan agama Islam adalah sebuah proses yang melibatkan penggabungan nilai-nilai dan praktik budaya tradisional dengan ajaran-ajaran Islam. Hal ini sering terjadi di berbagai masyarakat di seluruh dunia, di mana mereka mencoba untuk mempertahankan identitas budaya dengan juga menjalankan ajaran-ajaran agama Islam. Proses itu dapat melibatkan beberapa langkah. Yang pertama yaitu penafsiran agama yang kontekstual. Nah, maksudnya yaitu untuk mensinkronkan budaya lokal dengan agama Islam, penting halnya untuk melakukan penafsiran agama yang mempertimbangkan konteks budaya lokal. Hal itu berarti memahami nilai-nilai dan tradisi yang sudah ada dalam budaya lokal dan mencari cara untuk memperkuat dan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Nah, yang kedua yaitu penyesuaian ritual. Beberapa ritual atau praktik budaya lokal mungkin memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya dalam perayaan hari raya atau upacara adat tertentu. Nah, di mana elemen-elemen yang bertentangan dengan Islam dapat dihilangkan atau dimodifikasi dengan apa yang ada di ajaran agama Islam, dan tidak membuang tradisi lokal masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu pengembangan pendidikan agama.
lokal. Melalui pendidikan agama lokal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, masyarakat dapat memahami bagaimana budaya lokal mereka dapat diselaraskan dengan agama Islam. Hal itu termasuk pemahaman tentang pentingnya etika, moral, dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu dialog antar budaya. Nah, mendorong dialog antar budaya antar pemimpin agama Islam dan pemimpin budaya lokal dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik antar kedua belah pihak. Hal ini dapat membantu mengatasi perbedaan dan mencari cara untuk menyatukan nilai-nilai agama dan budaya yang saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain. Nah, yang kelima yaitu pendekatan gradual. Proses sinkronisasi budaya lokal dengan agama Islam seringkali merupakan proses yang berkelanjutan dan perlu diadakan secara bertahap, tidak sekaligus kita selesai, tidak, tapi kita secara bertahap untuk menyelesaikan satu masalah yang bertentangan antara tentang agama dan budaya lokal. Jadi dengan proses atau bertahapnya kita untuk menemukan titik bagaimana kita menyelesaikan bukan menyelesaikan bagaimana kita menselaraskan antara budaya lokal dan agama itu tidak ada yang dirugikan atau saling menguntungkan. Seperti halnya tadi yaitu memodifikasi apa yang ada dalam acara adat atau budaya lokal dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, dalam melakukan sinkronisasi budaya lokal dengan agama Islam, pentingnya dalam hal itu yaitu menghormati dan memahami kedua sisi dengan baik. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan harmoni antara budaya lokal dan ajaran agama Islam, sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupan mereka dengan penuh kesadaran agama dan identitas budaya yang kuat. Melibatkan masyarakat dalam proses sinkronisasi itu adalah kunci keberhasilan dalam sinkronisasi agama dan budaya. Nah, yaitu dengan cara memperdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan merumuskan langkah-langkah yang diambil dapat memastikan bahwa proses itu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang sebenarnya. Dengan memperhatikan bagaimana kita untuk mencari solusi atau langkah-langkah kita dalam proses sinkronisasi budaya dengan agama Islam dapat menjadi sebuah upaya yang berhasil, yang tidak hanya menghormati kedua tradisi tetapi juga memperkaya masyarakat dengan identitas yang kuat dan bernilai. Mungkin sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon koreksinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.